Hai Dom Dom. Halo Ibu Lucy. Hai teman-teman, ini teman saya Dom Dom dari zaman dahulu ya Dom. Kita ketemu main dari zaman dahulu kala. Nah hari ini Dom Dom mau cerita pengalaman spiritualnya ya kan bersama dengan Tuhan ya Dom. Ya pada saat ada kejadian lah, nanti kita dengerin ceritanya ya. Mau cerita apa nih Dom? Apa ya? Yang waktu lo sakit. Oh, ya itu salah satu pengalaman iman yang paling besar lah ya buat saya. Karena apa ya? Iya, kita semua kaget. Waktu kejadian itu kita semua kaget dong. Iya, makanya kan belum pernah kita ngobrol ya selama ini kan. Iya, iya. Nah, sekarang kalau ceritain deh, gimana kejadiannya gitu. Iya. Jadi memang kalau di keluarga saya itu bapak itu meninggal sama ada satu. Jadi bapak kami ada kakak beradik itu ada 5. Ya. Nah, bapak itu anak yang paling kecil. Kalau dari keluarga, Ya. keluarga itu bapak tuh kakak beradik 4 orang. Nah, bapak sama kakak bapak dari yang nomor 2 Ya. itu meninggal semua serangan jantung. Oh. Dan keluarga kami memang apa istilahnya mewariskan serangan jantung itu yang memang mendadak. Jadi tidak ada seperti kalau peringatan, artinya kan itu juga saya baru saya tahunya itu juga waktu zaman bapak juga ya, bahwa ada 2 jenis gitu ya penyakit jantung itu. Itu penyakit jantung yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, kalau koroner ini kan bahwa si penderita dia mengalami penyumbatan di saluran darah di jantungnya. Itu ada kerak-kerak itu kan yang biasa disebut kolesterol dan sebagainya mengendap di pembuluh darah. Nah, ada satu lagi adalah tanpa perlu ada penyumbatan, namun yang terjadi adalah pembuluh darahnya menyempit secara tiba-tiba. Itu yang lo alami. Nah, itu yang jadi histori di keluarga kami. Jadi 2 orang tua kami, yaitu bapak sama kakaknya bapak itu semua mengalami hal seperti itu. Malah kakaknya bapak itu sedang nyetir pagi-pagi, dia mau ke kerja ke kantor, dia meninggal di tengah jalan ketika sedang dia berkendara. Lalu bapak juga waktu itu sempat dirawat 1 minggu di rumah sakit harapan kita. Tapi memang sebelum bapak waktu itu serangan sudah diberitahu. Itu kurang lebih sekitar 10 tahun lah ya, dalam hasil medical check up sudah dikasih tahu. Nah itu bapak meninggal umur 50. Masih muda ya. Ya. Waktu itu saya kelas 3 SMA. SMA. Mau ini ujian akhir. Iya, ujian akhir karena itu bulan Oktober. Bapak meninggal bulan Oktober. Habis itu dari sejarah keluarga bapak ya. Nah, dari 2 kakaknya, kalau 2 kakak bapak ini saya manggilnya kan orang tua ya. Kami kan orang Batak gitu. Nah, yang 2 lagi mereka meninggal dalam usia lanjut. Cukup panjang usia mereka. Namun dari kedua ini, anak pertamanya semua serangan jantung juga. Oh ya ampun. Semua serangan jantung. Nah yang orang tua kami yang pertama ini anaknya meninggal umur 69. Serangan jantung. Habis olahraga pagi dia meninggal di rumah. Tidak ada yang tahu karena pagi-pagi itu masih pada tidur semua. Lalu kalau yang dari kakak abang bapak yang nomor 3 itu anaknya juga meninggal. Kalau ini sudah sempat tertangani, jadi sudah masuk di rumah sakit, tapi waktu masuk ruang operasi dia hafal dan tidak selamat. Jadi kalau mau masuk ruang operasi ya, belum dia apa-apain. Tapi sudah sempat perawatan selama 2 hari kalau nggak salah. Nah, jadi rumah sakit harapan kita itu sebenarnya
sudah ada jadi momok buat saya. Iya, Mbak. Iya, Karena saya menjaga Bapak tuh di situ sekitar Trauma ya. ada sekitar 7 hari itu saya tiap hari selalu di rumah sakit menjaga. Lalu Dom-dom ini anak laki-laki seorang doang. Baik, bersaudara cowok sama cewek ya. iya, saya berdua, Ya. adik saya perempuan gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman sejarah keluarga ini, akhirnya saya pun menyadari saya pasti punya carrier ke situ. Walaupun memang waktu mama masih hidup, jadi saya sekarang sudah yakin hati ya. Jadi mama meninggal itu tahun 2009 Desember. Nah, sebelum 2009 itu sekitar 2000, saya lupa antara 2006 atau 2005 memang saya sudah ada medical check up. Dari hasil medical check up itu keluar tanda-tanda seperti Bapak juga dulu. Jadi dicurigai. Iya. Memang ada dicurigai ada abnormal dalam sistem pembuluh darah di jantung saya. Namun waktu itu sudah kateter, sudah dikateter dan semuanya bagus. Bagus. Jadi saya ngalamin pertama kali kateter yaitu pas waktu pemeriksaan lebih lanjut lah ya. Medical check up Hasil ya. medical check up itu kan. Jadi kateter hasilnya bagus. Waktu itu juga saya sempat bersoal sama mama. Apa bersoal maksudnya? Maksudnya saya sempat tidak mau tadinya di kateter. Buat apa gitu kan? Iya. Paling juga hasilnya bagus kok, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi ya karena kebetulan mama itu kan tinggal di rumah sakit, kerja di rumah sakit, jadi memang dia meminta udahlah diikuti saja apa yang disarankan oleh dokter. Jadi saya udah kateter waktu itu dan hasilnya semua bagus, tidak ada penyumbatan, tidak ada sama sekali. Nah, dari situ saya sudah mulai artinya mempersiapkan diri lah, karena ya itu kan pengalaman seluruh keluarga kami meninggalnya di atas 50 semua. Jadi udah 50. nah, waktu kejadian itu gua itu tahun 15 lagi. Nah, 2015 itu berarti gua sekitar 42 ya. Lu tahun berapa lagi? Iya, 42. Iya, 42. Jadi gue udah prepare lah itu kan, ya. Kan masih ada udah waktu. tua juga 42 ya. Jadi gue udah prepare, oke 55 nih, batas gue masih ada 13 tahun lah ya. Ini ngeri banget sih mikirnya gitu. Enggak, maksud gue Iya. mempersiapkan agar badan gue gak pas waktu Iya. ditaruh lah nanti ada serangan, gue bisa siap. Jadi kebiasaan gue itu selalu, jadi setelah hasil kateter itu kan, gue minta untuk menurunkan berat badan gue, emang dari dulu kan lo tau lah. Segini juga sih. Berbadan subur lah gitu ya. Yang dokter sudah bilang udahlah diturunin aja gitu ya. Oke, jadi gue ya itu masuk dalam saya selalu treatment lah ya setiap hari. Jadi gue tuh selalu setiap minggu itu 3 kali olahraga. Nah, biasanya tuh kalau nggak jalan pagi atau jogging. Nah, yang terakhir itu gue sering melakukan ini trekking tapi naik turun tangga Di kantor di lagi kantor. kan. Itu terjadi. itu kantor kami itu 8 lantai. Hah? Jadi lo 8 lantai itu lo Naik turun, jadi naik, turun, straight naik kayak gitu. ya ampun lumayan tuh. Lumayan ngomong gitu. Jadi saya waktu itu sudah hampir setahun lah yang menjalankan. Nah, waktu kejadian itu tahun 2015 itu bulan Mei. Saat itu saya ingat anak saya ikut paduan suara di gereja kita. Dia ikut Hosiana. Nah, waktu itu Hosiana sedang persiapan untuk konser, seingat saya. Entah konser pasca atau mau konser kejuaraan, saya lupa. Jadi waktu itu mereka setiap hari itu latihan. Setiap hari latihan, dan karena latihannya intensif, mereka selesai latihan tuh bisa jam 11, jam 12. Nah, kami sampai rumah, kami kan tinggal di Ciputat.
Kami sampai rumah itu sekitar jam 1 atau jam 12 jam 1. Nah sementara pagi kami selalu bangun pagi memang, karena kan waktu itu saya kan kantor di Jelambar, rumah di Ciputat. Lalu anak saya dia masih sekolah di Regina Pacis di Slipi. Jadi kami kan berarti dia harus di sekolah itu selalu dia minta harus jam 6. Jam 6. Jadi kami bangun selalu pasti di rumah itu bangun jam 4. Jadi jam 1 kami baru sampai, tidur cuma 3-4 jam lah ya. Itu selama 1 minggu. Nah pas hari itu kejadiannya itu tanggal 26 itu saya jadi lupa hari apa ya. Kalau nggak salah antara di tengah minggu lah, itu bukan di hari minggu gitu ya. Saya memang udah berasa capek karena kan 3 hari itu saya pulang cuma tidur 3 jam gitu. Saya udah berasa capek. Tapi hari Rabu, saya ingat Rabu, karena saya selalu jadwalnya itu Senin, Rabu, Jumat olahraga. Jadi tadinya saya udah mau mengurungkan gitu ya, tapi ini jadwal saya olahraga, jadi saya tetap olahraga. Saya paling nyampe di kantor. Padahal badan lu udah nggak enak. Udah capek banget, udah capek banget. Jadi pas hari itu saya start itu, nah biasanya kan pasti sampai di kantor tuh sekitar setengah 7, jam 7, nah itu belum ada orang. Iyalah, siapa yang mau datang setengah OB 7 belum pagi? ada, jadi saya selalu buka pintu. OB, saya yang buka pintu. Apa ini OB ya? Kepala dulu. Gitu ya. Tapi memang ada satu teman juga di situ di divisi yang lain, dia memang juga selalu juga nyampe pagi. Tapi jauh lebih muda dari saya. Nah pagi itu saya sampai, saya pikir ya udahlah, ini jadwalnya olahraga. Nah seperti biasa kan saya pemanasan, langsung saya itu kan langsung lari ke atas gitu. Jadi tuh naik langsung straight dari lantai 1 sampai 8. Ya, lari. Ya artinya semacam kayak lari gitu. Iya, tidak jalan cepat kan. Tidak jalan cepat, tapi ya lari ya. Nah, Anda lari ya ampun. Nah, pada hari itu ya seperti biasa, begitu udah sampai di atas kan ya pasti kita kan terengah-engah lah ya karena capek gitu kan. Nah, di saat itu saya langsung oke, berhenti dulu kan, istirahat. Cuman agak aneh. Kok udah hitungan saya tuh ritme jantung saya sudah berkurang, sudah mulai normal. Tapi ini tidak sama sekali saat itu. Wah, saya mulai curiga kan. Itu saya masih di atas, jadi di rooftop. Saya pikir wah ini nggak beres. Karena nafas saya tetap konstan terengah-engah dan degup jantung saya tidak juga menurun. Ya, ini nggak beres. Udah saya turun ke ruangan. Sampai ruangan kan waktu itu biasa kan memang kalau saya sampai ruangan itu pasti saya buka semuanya. Nah, ini saya pikir udahlah, saya tutup aja, saya mau nyalain AC karena capek banget gitu. Nah pada saat nyalain AC itulah tiba-tiba mandi, keringat langsung muncul, langsung seperti mandi kayak disiram. Jadi kayak dari ini langsung muncul. Mandi, saya mulai curiga, wah ini jantung karena kan saya ya itu kan karena pengalaman itu, jadi saya selalu searching dan sebagainya. Wah ini jantung nih gitu kan. Udah saya matikan. Nah pas saat saya matikan, baru saya pikir udah saya matikan dulu semuanya. Terus saya lagi mikir-mikir ke rumah sakit apa pulang, bawa mobil apa dianterin gitu kan. Karena saya waktu itu bawa mobil. Udahlah saya siapin dulu mau. Nah pas waktu lagi saya siapin itu tiba-tiba tangan saya semua ini kayak kesetrum. Seperti ya karena saya kebetulan saya insinyur listrik sebenarnya, cuman nggak jadi. Beralih kemana ya? Jadi kayak kesetrum gitu kan. Wah ini udah benar-benar serangan jantung. Saya bilang ini nggak bisa lagi. Oke saya tutup semuanya, saya turun ke bawah. Sampai di mobil. Sempat ke bawah tuh ya? Iya, masih dalam kondisi sadar. Jadi saya sampai ke mobil, saya masih mempertimbangkan itu lagi tuh, bawa mobil apa enggak, masih di dalam gitu. Terus kebetulan ya itu tadi kebetulan ada teman saya itu, alhamdulillah saya tutup, saya minta tolong teman saya, namanya Marco. Kok bantuin dong, anterin saya langsung ke rumah sakit harapan kita gitu. Kenapa Pak? Dia bilang, jantung saya nggak enak. Di situ saya dilema sebenarnya. Aduh, ini tempat bapak saya meninggal di situ, abang saya meninggal di situ, dan saya lihat semuanya. Artinya
ya walaupun bapak waktu itu pas meninggal saya di rumah sih memang, tapi saya selama seminggu dia sakit itu saya di sampingnya. Masih abang ini juga gitu. Kesana nggak ya, tapi itu perang terus. Saya ini masih bilang enggak lah, masih bisa kok, ini bukan serangan, tapi tetap saya di situasi ini enggak, ini serangan. Kalau udah saya cekapin udah kesana, karena kebetulan si Marco juga masih mau, ya Pak saya anterin. Nah selama di perjalanan itu saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok secepat ini? Lu udah ngerasa mau dipanggil. Bener nggak sih Tuhan? Kok rasanya saya, Bapak kan masih 50-an, saya kok di usia segini? Itu sempat kayak saya langsung, tolong Tuhan, saya masih belum siap saat ini. Saya belum siap, saya masih mau melihat anak-anak saya dulu. Beda lah, itu sambil saya diantar, itu masih sadar semua. Saya berbaring di kursi samping supir itu, sama saya anterin. Nah, sampai di rumah sakit itu saya masih masuk ke IGD, masih jalan. Jadi ketemu dengan susternya kaget. Bapak kenapa Pak? Ada apa? Saya serangan jantung kok jalan-jalan gitu. Iya saya merasakan aja. Saya dites, dicek, benar. Oh iya ini langsung di semua apa, belum masuk peralatan sih waktu itu, tapi dicek lah tensi dan sebagainya. Lalu dibilang, ya ditanyakan kan, ini jam berapa itu kejadian saya? Itu jam 7. Jam 7 saya sampai di rumah sakit itu sekitar setengah 8. Jadi relatif masih baru gitu kan, jadi belum ada 1 jam itu sama. Tapi langsung dicek semuanya. Terus saya dikasih yang obat itu yang di bawah lidah kan, dikasih nggak berkurang. Jadi dari sejak yang saya tadi berhenti olahraga sampai dengan saya masuk itu sesaknya itu tetap masih tetap tidak berkurang gitu kan, dari walaupun udah dikasih obat gitu ya. Jadi itu kan sudah sekitar 45 menit itu tetap aja gitu. Di situ saya waktu itu masih sendirian karena habis saya di dalam, saya bilang sama si teman saya Marco, udah pulang aja nggak apa-apa, karena saya udah di dalam kok. Tapi waktu itu sudah berhasil, teman saya itu menghubungi istri saya. Dari situ saya berdoa bersama Tuhan, bukan saya nggak mau, tapi saya masih belum siap untuk meninggalkan. Bukan saya belum siap ketemu kamu Tuhan. Masa sih seperti ini? Itu berulang sambil waktu saya menunggu. Terus tuh ya. Sambil menunggu istri saya sampai. Nah, di saat setelah istri sampai, saat itu ya diberitahu kan sama dokter di UD bahwa saya ini udah serangan jantung, jadi harus cepatnya dilakukan tindakan. Nah waktu itu belum ketahuan penyempitan atau penyumbatan gitu kan, karena kalau saya bilang kalau secara riwayat nggak ada yang, oh itu belum saya belum datang istri. Jadi sampai akhirnya saya udah disiapkan bed mau istirahat, habis itu dibilang ya udah Bapak harus segera saat ini juga dipindah. Ditindak tuh maksudnya dilakukan operasi lah. Operasi kayak apa sih? Ya apa? Jadi kan saya belum tahu tadinya. Gitu ya? Belum tahu kan. Saya cuma waktu itu kepikiran, waduh, dibelet jantung gue. Ini kan namanya itu kan dibelet kan, operasi jantung. Aduh. Dan biasanya gue itu, ya kan karena tadi gue ceritain kan mama kan di rumah sakit. Iya. Itu gue kalau di rumah sakit, mau sakit, mau operasi selalu ada mama. Semuanya pasti ready, prepare, well, mau kayak waktu yang gue ceritain di kateter itu udah disiapin semua sama mama. Jadi gue datang. Ini anak cowok kalau di Batak itu ya, di Batak itu cowok tuh kayak orang Cina ya, ya bener-bener diapain lah, pokoknya disayang banget lah gitu. Jadi semuanya itu udah siap. Gitu. Nah ini kan jadi itu Mei kejadian, mama baru bulan Desember, jadi sekitar 6 bulan. Cuma beda 6 bulan dari mama meninggal. Kan bulan Desember, saya keterangan tanggal di bulan Mei. Itu benar-benar saya, aduh siapa nih, kok nggak ada yang bantu gitu. Gue kangen lagi. Nggak ada mama lagi. Ini apa yang harus dilakuin? Sementara waktu itu istri belum sampai. Jadi
dibilang lah sama dokter, Kak, ini harus dilakukan tindakan sekarang juga, tidak bisa ditunda-tunda gitu. Yang masih nawar gitu kan, nggak bisa dengan perawatan hasilnya. Enggak Pak, kalau melihat dari bapak sampai saat ini tuh karena ritme sesaknya nggak berkurang kan, nggak, bapak harus ditindak sekarang juga. Aduh, itu perang. Apa artinya saya kayak, aduh Tuhan, kok ya harus gini ya, sendirian gitu ya. Ya terus terang gue bergumul karena ya 2 meninggal di tempat itu kan. Jadi masa iya sih gitu kan. Dan gue harus ngejalaninnya sendirian nih gitu kan. Gue bergumul terus, gue coba masih ada mama gitu kan. Itu terus. Akhirnya satu titik saya nanya lah, itu nanti yang dilakukan apa? Saya dibelek gitu kan. Oh enggak Pak, Bapak tidak dioperasi ininya, tapi Bapak akan dipasang ring untuk mengobati itu sesak yang sekarang ini gitu kan. Cuma memang kita tidak tahu apa yang membuatnya sekarang, Bapak sumbat atau penyempitan gitu. Makanya itu akan dipasang ring ini seperti apa gitu kan. Kan gue nggak tahu itu. Nggak pernah membayangin ya. Ya Bapak di kateter. Nah, kateter kan udah pernah kan? Nah, makanya ketika dibilang di kateter, entah gimana saya langsung semangat. Oh, di kateter. Dan dokternya juga kaget loh. Bapak tahu kateter? Iya, saya udah pernah di kateter. Saya ceritain lah waktu itu yang hasil medical check up itu, dan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Oh, ya udah sama seperti itu, Pak. Oh ya sudah. Enggak, entah gimana tiba-tiba tuh saya semangat. Ya udah, saya berani. Oke Pak, ya udah jalankan. Ya udah kalau gitu, saya siapin. Kan belum ada nyampe siapa. Jadi ya udah, saya siapin ya Pak. Ya, ketika udah siap semuanya, terus kan harus tanda tangan. Baru saat itu, jadi saya tanda tangan gitu kan. Ya habis nggak ada waktu ya. Kebetulan, jadi saya sudah dalam perjalanan kok, menunggu saja. Tapi ini waktu loh Pak. Iyalah, tapi saya bilang saya tunggu, saya nggak mau sendirian. Gitu. Oke, dan akhirnya istri datang sampai. Nah, di saat istri sampai, kan kebetulan ipar saya dokter nih, dari kakaknya Niken. Vivin sama suaminya Gary juga dokter. Keduanya dokter. Dan yang satu dokter syaraf, satu lagi dokter spesialis di waktu itu bukan spesialis, tapi dia selalu menangani di IGD. Jadi kedua kakak ipar saya memberikan ini saran. Coba jangan langsung ditindak, tapi diberikan waktu itu pencuci atau apa gitu. Jadi dimasukkan cairan nanti mencuci, melonggarkan itu. Nah, waktu itu jadi lewat Niken lah ya. Saya bilang ya terserah, saya ikut aja. Yang pasti kalau tadi dibilang sih disarankan langsung pasang ring gitu kan. Saya ikut aja. Ya udah sarannya gitu, ya udah dijalankan. Oke. Jadi akhirnya waktu itu sekitar jam, kalau nggak salah jam 9 atau jam 9-an lah. Akhirnya oke, jadi dokter negosiasi lagi kan kami. Dokter mengatakan ya udah kita ikutin saran dari keluarga tadi, jadi masukin cairan untuk melonggarkan itu tadi. Untuk melonggarkan tadi itu, ketika dapat cairan tersebut, gak tahu kenapa tiba-tiba plong. Plong banget. Kayaknya enak gitu. Iya. Dan maksudnya tuh serasa-rasanya yang tadi udah hilang gitu. Lo tau kan kalau udah itu kan hanya harus 2 jam tuh nyesek. Begitu terus 2 jam tiba-tiba tuh plong. Dan rasanya tuh enak. Tadi yang awalnya pagi-pagi itu sampai sesek gitu juga. Iya. Terus selama dari habis olahraga sampai masuk itu tuh terus sesek terus. Enak gitu kan. Dan gue cuma merem waktu itu. Karena gue pikir wah enak bagus sebentar ya gitu kan. Gue merem. Blek. Maksudnya belak apa nih? Tiba-tiba gue merasa putih. Putih banget kayak awan. Dan enak banget. Asli. Gue bener. Iya kan? Enak banget. Waktu itu ceritanya kita sampai ke kita itu kayaknya dondong udah hilang gitu kan? Iya kan? Jadi
gue cuma Serius aja. gue cuma merasa itu kerasanya nggak sampai hitungan detik lah. Maksudnya nggak sampai hitungan menit lah. Jadi karena gue cuma pas nutup rasanya enak, aduh enak banget gitu kan. Dan pas gue buka mata itu semua sudah merubungin gitu. Dokter yang tadi nanganin dari awal itu sudah mukul-mukulin. Oh. Padahal nom. Lo kayak pingsan gitu kali ya? Mas, padahal nom siapa dulu? Padahal nom. Pas gue buka mata, gue kaget loh. Di situ ada niken, terus di jauh di belakang sana ada Handari. Tapi mereka semua dalam posisi yang berdoa dan nangis. Sampai akhirnya gue cuma nanya kepada niken, kenapa? Loh, kamu nggak tahu? Kayak kamu nggak ngerasa apa-apa? Nggak ada apa-apa tadi. Enak. Kira saya 10 menit, itu saya sedang dikejut oleh pacu jantung. Udah sampai kayak gitu ya? Selama 10 menit itu. Dan kalau dari reportnya sih, laporannya 10 menit itu saya sudah mati jantung istilah. Ininya udah garis kali ya? Tidak hilang. Mungkin kali ya. Iya, Karena dan gue gitu tuh. ya tahu nih kan. Iya, soalnya kita dapat kabarnya kayak gitu dong. Belum udah nggak ada gitu, beneran. Nah, itu jadi 10 menit. Ternyata itu 10 menit. Padahal gue cuma merasakan itu nggak lebih dari nggak nyampe 1 menit. Nah, ketika itulah saya cuma diingatkan sama dokter, bapak jangan tidur ya, bapak nggak boleh tidur, bapak nggak boleh tidur. Nah itu jam 9-an itu nggak boleh. Akhirnya oke, kita pokoknya harus sekarang ditindak juga, tidak ada lagi observasi yang lainnya, ini udah pasti. Ya udah masuk ruang, siapin jam 11 lah saya masuk ke ruang tindak. Namanya ya. Kita sampai di dalam ruang tindakan itulah, entah kenapa ada ibu datang. Saat itu saya belum kenal, jadi saya kan ngerasa ada mama. Tapi orang itu ada, terus dia cuman, saya di sana. Terus dia bilang saya anggota GKI. Oh iya, cuma saya nggak tahu siapa. Anggota GKI. Iya. Gereja kita. Oh iya. Terus itu dia memang di ruang, kan biasa kalau ada ruang operasi kan ada yang observasi itu yang kita bisa ngeliat gitu kan keluarga. Nah, itu sama proses itu kita kan sadar, kateter kan memang sadar, jadi sadar, jadi saya tahu di mana dibuka, kita masuk pembuluh darah, terus kan kasih lihat nih. Nah di saat itu saya dikasih lihat nih, bapak jadi pembuluh saya itu udah mengecil, menyempit, dan itu 90%. Wah ini bapak beruntung. Cepat ya? Iya, bapak beruntung sekali, ini 90% pak. Ya bapak lewat berapa jam lagi sudah nggak bisa kita tolong. Nah ini nggak bisa diapa-apain, ini nggak bisa. Saya harus pasang ring, harus dibalon, gitu dia harus pasang. Oh gitu ya pak ya. Jadi cuma saya ada satu titik aja di bilik kiri. Ini bertanya di bilik kiri. Ternyata itu memang bilik kiri itu yang paling utama dibanding yang kanan. Memang kok dokternya juga bilang ini bapak mujizat ini, karena biasanya yang saya tangani itu pasti sudah lewat semuanya. Jadi cuma bilang, terima kasih kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan. Nah, itu akhirnya selesai. Rasanya bersyukurnya luar biasa gitu ya dok ya. Benar-benar suatu apa ya? Itu saya masih terus mengingat lagi, kalau ingat lagi itu saya sampai sekarang pun saya masih punya hutang apa yang sedang Tuhan mau rencanakan gitu kan. Dibalik kayaknya masih ada Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, kita harus apa gitu. Ya dibalik bahwa pada saat itu kan saya memang masih pada posisi ketika itu masih belum, karena dalam kitab doa saya masih belum, Tuhan tolong berikan saya kesempatan. Saya masih mau terus untuk bisa mendampingi titipan-titipanmu ini sebenarnya. Nah itu akhirnya jam 1 lah ya. 1 selesai semuanya. Saya masuk di ruang ICU. ICU. Nah, itulah ceritanya.
Teman-teman, waktu kita dengar dom-dom katanya nggak ada, kita udah semua panik ya. Bayangin aja dom-dom masih muda ya, dapat serangan jantung kayak gitu, terus kita dapat beritanya kayak gitu. Aduh, bener-bener heboh itu pemuda zaman dulu tuh, bener-bener ya. Rasanya setelah itu lo kayaknya ada janji sama Tuhan untuk apa gitu. Betul. Terus lo udah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan nggak dong? Nah, ada satu lagi cerita nih. Ya, silakan. Jadi saat itu memang ada dokter yang merawat saya itu, dia waktu itu sedang, kalau nggak salah sedang tesis atau apa gitu ya. Jadi dia juga melihat fenomena yang ajaib dari perjalanan serangan saya ini gitu kan, bahwa karena dari menurut yang diceritakan, jadi dia menganalisa iya, dari lo kena serangan itu ya. Menurut dia bapak ini berbeda gitu ya. Karena biasanya itu ya kan dilihat rekodnya itu kan, dari jam ini sampai ini semuanya ini bapak bukan menurun progresnya, tapi semua naik terus gitu. Sempat dia bilang gitu, boleh nggak kasus bapak saya bawa untuk jadi tesis? Saya sih dengan senang hati saya bilang gitu. Cuman entah kenapa di situ saya belum nggak dapat kabar lagi sampai dengan sekarang. Karena menurut dia perjalanan saya selama perawatan dari mulai sejak masuk sampai dengan pulang itu semuanya progresnya naik. Yang seharusnya biasanya itu turun. Mestinya membaik tapi ini enggak. Ya, biasanya enggak, biasanya menurun. Ya. Saya terus naik gitu. Nah, jadi karena waktu itu saya serangannya 90%, itu jadi saya boleh pulang itu kalau nggak salah seingat saya itu kondisi jantung saya sudah 45%. Kan kondisi normal itu 80, 70 sampai 80 untuk usia 40-an gitu ya. Saya di 45, tapi masih bagus gitu, tinggal di maintain saja. Nah itu waktu sempat bilang, karena jadi golden periodnya sebenarnya yang utama. Ya. Nah, jadi untuk setiap serangan itu, mau serangan jantung kah, serangan stroke, karena itu sebenarnya sama gitu kan, serangan di pembuluh darah, itu ada golden periodnya. 1 sampai 3 jam itu biasanya 90% tertolong. Tapi lebih dari 3 jam sampai dengan setengah hari 50%. Nah setengah hari sampai lewat lagi itu jauh lebih, makin turun lah ya. Nah saya masih masuk di golden period pertama. Jadi waktu itu belum sampai 1 jam kan saya sudah nyampe untuk mendapat tindakan. Nah itu yang membuat bahwa tapi tetap saja bentuk serangan yang saya alami itu kan STEMI. Saya lupa panjangannya apa ya, STEMI, serangan STEMI. Bukan serangan satu lagi serangan jantung koroner, bukan, serangan jantung STEMI. Itu biasanya 90% itu meninggal. 90% meninggal. Nah, Bapak masuk di yang 10%. Dan ini benar-benar mujizat. Mereka semua selalu bilang itu sebenarnya. Itu saya selalu, makasih Tuhan, terima kasih kamu masih berikan saya satu mujizat besar. Nah itu saya terus, habis itu saya selesai itu, mau saya mencari apa sih Tuhan lagi mau apa saya lakukan. Nah itu kan 5 tahun yang lalu ya. 2 tahun kemudian, 2 atau 3 tahun kemudian, ada teman saya di Sahabat Anak, kampus Diakonia Modern. Dia punya suami, saya dekat dengan dia, punya suami mengalami yang sama, cuman dia lebih buat saya lebih miracle lagi. Jadi mereka waktu itu pulang ke Singkawang, kalau nggak salah Natal atau apa gitu ya, akhir tahun, cerita mereka, ini suami gue kayaknya serangan kayak lo nih, gitu. Kita telepon-teleponan ya, udah coba cari rumah sakit terdekat kan yang bisa ini, kalau masih bisa pulang ke Jakarta. Akhirnya mereka bisa pulang ke Jakarta, sampai ke Jakarta, dan memang benar serangan jantung. Langsung masuk ke harapan kita, langsung ditangani, akhirnya bisa selamat serangannya. Nah, cuman
yang saya mau bilang mereka adalah gini, itu dia kalau nggak salah dirawat sekitar 3 ke 4 hari. Jadi pas hari terakhir dia mau pulang, saya datang jenguk kan, gimana? Udah, gua hari ini pulang. Oke, aman semua kan? Ya, thank you ya, udah. Jadi kan mereka selalu itu, kita saling nguatin, cerita gitu, apa? Kalau dia, gua harus ngapain ya? Coba gini. Udah mau hari itu tinggal mau pulang, saya datang jam istirahat kan jam 12. Biasanya kan orang pulang itu kan sekitar jam 1 jam 2 kan. Karena kan aku. Ya udah. Oke, saya pulang. Saya sampai kantor, saya dapat kabar teman saya itu serangan jantung di rumah sakit. Iya. Padahal dia mau pulang. Padahal dia udah tinggal mau pulang. Langsung ditindak juga saat itu juga. Sama ternyata dengan saya, STEMI juga. Jadi sama juga 90% harus pasang gitu. Itu saya juga sama dia, gila kita sama pengalamannya, ada apa nih? Sampai sekarang kita masih berdua masih lagi terus bergumul apa yang harus kita lakuin ya. Jadi yang saya juga berdua lagi apa nih? Memang ya saya belum kedapat gitu ya, Tuhan sedang mau apa, jadi cuman terus saya masih mencari sih. Sebenarnya sih jalanin aja hidupnya ya, jalanin hidup aja ya, pastilah nanti suatu saat ketemu Tuhan lo maunya apa gitu kan. Kita kadang-kadang nggak mengerti ya dong. Iya. Padahal lo sebenarnya udah melakukan itu. Bisa jadi kan, iya nggak selalu kita merasa kita pengennya ini. Tapi kadang-kadang Tuhan juga nggak mau, bukan itu yang gue mau. Iya, betul, iya kan. Betul. Padahal pada saat ini lo udah ngelakuin apa yang gue mau, kata Tuhan gitu kan. Iya. Ini pengalaman yang indah banget ya dong. Ya ampun, bener-bener nih. Artinya ada sesuatu yang bisa diceritakan untuk teman-teman semua, pengalaman dom-dom ini. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami hal sama, gue salut juga sih. Pada saat lo kena ngerasa di pagi hari itu, terus lo punya keputusan untuk langsung ke dokter itu, ya itu satu kesempatan yang Tuhan mau kasih sama dom-dom ya. Artinya ini harus segera ditolong dan lo mengambil sikap yang tepat gitu. Ya. Walaupun tuh itu perjalanan satu tuh. deh yang gue mau nanya tadi waktu lu belum mau memasuki tindakan itu, kan lu lihat ibu-ibu katanya. Oh iya. Padahal kan di ruangan itu nggak boleh ada yang datang, bukan? Iya, jadi dia pegawai di rumah sakit. Oh, pegawai. Aku lupa namanya, tante, Mbak, aku lupa namanya. kakaknya Sabto wilayah 4, namanya Yuyut. Aku lupa, sekarang dia wilayah 7. Aduh, gini nih, kalau kena serangan jantung tuh emang jebolan. banyak banget memori kecil tuh yang hilang. Jadi saya juga kalau di rumah tuh kalau apaan sih, iya gue lupa. karena ada sesuatu yang hilang ya. Karena yang putus juga banyak kan. Jadi saya sampai sekarang masih berhubungan, dekat gitu ya. Jadi sejak itulah saya jadi dekat gitu kan, karena jadi saya yang ibu tadi saya langsung cari itu siapa gitu kan, karena dibilang saya orang DKI. Akhirnya kalau nggak salah Mbak Christine, saya dapat info dari Mbak Christine. Iya, karena udah 7 kan. Iya. Nanti tanya lagi kita sama dia. Iya. Siapa Chris? Aku lupa namanya. Sorry loh Mbak, bukannya ini. Habis lama kita nggak ketemu loh. Ya, jadi udah setelah lo pasang ring, kesininya kan udah baik-baik aja kan? Ya. Tapi lo harus hati-hati dong. Gue selalu maintain. Jadi ya itu kan 45% waktu saya keluar. Itu saya benar-benar ngalamin yang namanya orang frustasi. Kan gini loh, kadang kita kan ketika sudah pulang dari rumah sakit itu pengennya sesuatunya back to normal, ya. Apapun kembali seperti sedia kala. Karena kan begitu dibilang, oke, Bapak sudah normal. Memang waktu itu dibilang ini, Bapak sudah bisa pulang, kondisinya sudah cukup baik, tapi belum kembali normal. Tapi ini masih dalam ambang yang bagus, 45%, ya. Nah, tapi memang Bapak harus melakukan semuanya step by step, tidak boleh langsung. Jadi waktu itu gua itu jarak dari ini aja nih sekitar 2 meter, itu bisa sejam. Oh gitu. Jadi benar-benar jalan tuh menapak banget, pelan banget.
itu sampai waktu itu aja gue jadi begitu udah selesai, udah masuk di sudah bisa masuk di ruang kamar gitu biasa, itu kan pemulihan ini kan udah selalu temenin kan, kita pagi jalan pagi itu dia udah bilang gue kayak gandeng kakek gitu. Terapi ya, itu lama kan. Jadi benar-benar yang step, sementara gue tuh kan jalannya cepet. Iya. Tahu kan jalannya cepet. Lo nangis gak sih dong ngeliat itu? Kok gue kayak gini? Iya, asli loh. Frustasi loh gue. Iya. Lu tuh Iya, itu yang lo bilang tadi frustasi itu ya. Iya. Kenapa seperti ini gitu? Iya, kok kan katanya semua udah baik gitu kan. Iya. Masa sih? Jadi itu gue selama 3 tahun, 2 tahun, itu bisa merasakan degup jantung. Kalau kayak sekarang kan kita nggak ngerasain sama sekali ya. Itu gue dari selama 2 tahun itu terus ya degup jantung itu. Jadi memang waktu itu sudah diberitahu bahwa bapak nggak boleh kerja keras. Gitu. Apa nih pak? Saya bilang, ya apa aja. Nggak boleh mikir keras, nggak boleh angkat yang berat, nggak boleh tarik nafas dalam-dalam. Iya. Nggak boleh ketawa. Ya iya. Padahal kita suka ketawa. Nah, terus bapak juga kalau bernafas itu harus benar-benar diatur, nggak boleh bapak tiba-tiba masa sih. Dan itu benar, apa yang dibilang memang benar. Nah, yang lebih lucu lagi yang membuat gue itu bapak, mohon maaf ya ini agak-agak saru gitu ya, nggak ini sebenarnya. Bapak kalau ke belakang nggak boleh ngedem. Oh, gimana? Lo kan tahu paling enak itu kan ngedem. Jorok. Iya, tapi benar kan? Iya. Iya kan? Itu momen yang paling nggak boleh sama sekali. Benar-benar harus dibiarkan. Jadi lo tuh kayak pada saat lo ngerasa lo hidup nggak normal ya, iya, nggak biasa ya. Gue cuma harus minta, bapak harus pasrah. Benar-benar pasrah. Pasrah aja pak. Ya kalau dia nggak keluar ya udah pasrah aja. Nggak boleh bapak dorong. Kalau nggak jantung bapak. Tapi emang benar. Begitu kita mau ini, itu udah benar-benar gue ngerasain selama 2 tahun tuh kita kayak ini hari ini, lu sih dalam jam berapa? Wah hujan, jadi nggak ya? Itu Oh, lu nggak boleh mikir macam-macam ya? Iya. Itu kondisi. Hati yang gila adalah obat dong. tapi juga nggak boleh ketawa banget. Iya gimana ya? Terlalu gembira banget. Itu berasa dulu begitu kita ketawa, iya, berarti emang jantungnya udah nggak normal, jadi lo harus benar-benar dijaga deh. Nah, itu jadi waktu itu kan jadi gua terapinya setelah 3 bulan di rumah, 3 apa 6 bulan saya lupa. 6 bulan akhirnya saya sudah boleh aktivitas ke kantor gitu kan. 6 bulan. Karena selama 4 bulan itu saya kan masih harus ke Harapan Kita bolak-balik setiap minggu 2 kali. Terapi ya. Terapinya sih nggak tapi cek. Terapinya sih nggak tapi cek. Selama 4 bulan, setelah 6 bulan saya udah boleh ke masuk ke kantor. Itu saya udah mulai itu saya ini loh curi-curi bawa mobil. Emang dia nakal ya? Jadi begitu pas ditanya sama dokter kan, bapak udah ngantor? Udah. Terus siapa yang nganter? Nggak ada. Terus naik apa? Naik kendaraan umum? Enggak, bawa mobil. Iya kan di jalanan kan tegang, lo nggak boleh tegang kan? Itu bandel ya. Jangan kan tegang, macet. Kecepatan 40, lo naik 50, deguk. Ya ampun. Jadi cuma boleh jalan 40. Emang dia bandel ya? Nah itu terus di kantor saya tetap itu olahraga tiap pagi, jalan kan cuma boleh jalan. Terus ini tapi kan lo ini dong. Iya, itu ini dong. Itu berjenjang. Jadi yang jarak tadinya tuh 40, jadi saya harus 45 menit jalan setiap hari. Yang tadinya itu paling 45 menit cuman ya nggak nyampe 5 meter lah ya, 45 menit mulai nambah berapa puluhan lah ya. Itu kalau nggak salah 6 bulan saya baru bisa 1 kilo. Tapi 45 menit 1 kilo. Akhirnya itu juga ya itu saya bilang frustasinya. Yang biasa saya 1 kilo paling cuma ya hanya 10 menit kali ya, 15 menit. Pelan. Itu saya ketemu
tau nggak, saya ketemu setiap itu ada satu bapak-bapak kakeknya kena stroke. Dan saya selalu pasti ketemu setiap pagi. Dan kita papasan. Bapak itu jadi kita selalu papasan. Cuman ya itu progresnya saya bisa ngeliat bareng-bareng tuh kita. Memang karena dia stroke ya, jadi dia agak lebih lambat. Progres lebih cepatnya saya melihat dari situ. Baru tahun ketiga lah saya bisa 40 menit bisa dapat 3 kilo. Nah di tahun ketiga itu saya kontrol, puji Tuhan, jantung saya sudah 85%. Oh, good lah. Iya. Dan itu juga buat saya juga miracle juga, karena dokter juga bilang, wah bagus nih Pak, Bapak bisa dapat 85. Biasanya ya kan Bapak keluar berapa, 45 sih bilang, paling bisa cuma 50 atau paling top 60. Itu waktunya panjang gitu ya. Tapi ya itu bener loh. Saya kalau yang ini saya mau bagiin, saya diajarin benar-benar bagaimana saya harus menunggu waktunya Tuhan. Bukan waktunya dong. Bukan waktunya, benar. Karena kalau saya pengen nih jalan cepat, saya harus bisa, nggak bisa. Saya benar-benar di saat itu saya nggak bisa dong. Lo nggak bisa, lo mau pakai apa pun nggak bisa. Lo bisa menguasai diri lo ya, ngikutin apa yang sebenarnya harus dilakukan. Betul. Oleh dokter bilang apa. Nah, itu cuma bertahan 3 tahun. Sekarang udah mulai itu lagi. Ya artinya dong, ya enggak, maksud gue latihan sih tetap. Maksud gue yang tadi bersabarnya, ini anak-anak sih yang ngomong sama gue, bapak mendingan serangan jantung. Ya. Bapak lebih sabar. Janganlah dong, janganlah. Lo harus benar-benar deh. Artinya kan ada yang kurang dalam tubuh lo nih, lo harus sadarin itu. Betul. Jangan nekat. Kalau itu tetap, jadi kita saya sih tetap tiap hari jalan pagi itu salah. Jadi waktu itu gue sempat turun. Jadi ternyata pas gue serangan itu gue 90 kilo. Iya, gendut ya. Terus gue dengan terapi tadi yang gue jalanin, gue bisa turun 70. Sekarang naik lagi cuy. Sehat nih, turunin lagi, diet. Iya. Harus diet. Siap. Iya. Gitu sih Mak. Iya, luar biasa ya teman-teman ya kesaksiannya Om Dom ini. Tapi ya lo harus jaga diri lo dong. Ya. Karena Tuhan masih memakai lo. Sekarang ini jadi ketua panitia Natal teman-teman. Walaupun dalam pandemik ini, tapi dia jadi ketua panitia Natal dan luar biasa. Ya. Kita cuma bisa berdoa sih dong. Habis kita nggak bisa. Betul. Iya, kita menikmatinya di rumah. Advent ini kita ngelakuinnya di rumah, nggak di gereja. Itu sedih banget deh. Betul. Tapi Dom akan mengemas semua acara Natal ini dengan baik supaya yang di rumah juga happy. Tolong doakan ya teman-teman. Ya, pasti. Pandemi ini ya, benar-benar semuanya membuat kita harus kembali. Bayangin aja 9 bulan kita nggak ke gereja di sini. Iya, di rumah nggak streaming aja Dom ya. Kita kayak diingatkan Tuhan Yesus dulu, pas lahir kan dia harus pulang kan. Iya, benar banget. Harus sendiri, tidak dengan keramaian. Iya, tapi mungkin waktunya kita semua merenung lah untuk diri kita, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Betul. Ada lagi nggak sih Dom yang mau lo ceritain? Itu sih paling yang bisa saya bagiin ya. Itu ya, nanti suatu hari ada kesaksian yang lain yang mau diberikan oleh Bapak ini, karena ya sebagai anak Tuhan pasti banyak sekali hal-hal yang dekat sama Tuhan, yang pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan ya Dom ya. Terima kasih banyak ya Dom. Thank you. Kiranya ini semuanya boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang dengerin ya. Karena saya pengen banget Dom cerita hal ini, karena mungkin banyak di sana, di luar sana banyak orang juga yang mungkin mengalami hal yang sama. Tapi satu hal, bahwa Dom ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tadi pertolongan Tuhan tuh luar biasa ya teman-teman ya. Tepat pada waktunya, bisa bayangin deh tadi ceritanya kayak gitu ya. Saya sampai merinding dengarnya, karena waktu dulu saya belum cerita yang benar-benar seperti hari ini nih, ya kan? Baru hari ini saya mendengarnya dengan pasti seperti ini terjadinya gitu. Semangat terus Dom. Siap. Selamat menjadi ketua panitia Natal, biar semua menjadi berkat ya. Siap, terima kasih banyak teman-teman. Ya, teman-teman terima kasih juga sudah mendengarkan ini. Biarlah ini semua boleh menjadi berkat buat kita semua. Dadah, thank you Dom, thank you.